terutama di kasir lakukan itu adalah mendorong mereka untuk aware bahwa itu handphone mahal-mahal dibeli bukan cuma buat nonton YouTube. Betul. Tapi juga bisa buat mengelola usaha lu gitu. Kalau tadinya lu tuh mungkin berdasarkan feeling gitu ya. Dapat berapa, untung berapa, oke, anak masuk sekolah bayar gitu ya. Nah, sekarang tuh sudah tahu ini pendapatan berapa, yang benar-benar profit berapa, yang modal berapa gitu. Jangan sampai diaduk-aduk, karena begitu diaduk-aduk pastinya akan gembos kan. Berkurang gitu. Selamat datang di podcast Upgrade Career bersama saya Putra Nasution, Vice President Marketing dari Praktikum Indonesia dan juga founder podcast Upgrade Career. Tepuk tangan dulu. Episode 11 ya, udah ya? Oke, di episode 11 ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Seorang yang geek, saya udah nggak geek lagi. Kalau abang ini masih geek sampai sekarang. Namanya Bang Novan. Halo. Coba salam dulu. Okay. Antara mau salam mau tepuk tangan. Bang Novan ini adalah CTO dari Kasir.id. Kan pakai Q bukan pakai K. Jadi bacanya Kosir. Kosir.id ya. Jadi terlalu ini ya, kolahnya kerasa gitu. Kolahnya harus kubro kolahnya itu ya. Mungkin Bang Novan boleh jelasin sedikit dulu, intro. Oke. Right, teman-teman, perkenalkan nama gue Novan Adrian, gue co-founder dan CTO dari Kasir.id. Jadi Kasir.id itu adalah sebuah aplikasi point of sales yang digunakan oleh UMKM terutama yang menengah ke bawah. Kenapa? Karena aplikasi ini disediakan secara gratis. Jadi kalau teman-teman yang mau mulai usaha, lagi merintis usaha, bisa langsung pakai aplikasi Kasir ini tanpa harus bayar sepeser pun. Dan nanti kalau memang sudah dibutuhkan, naik aja dong. Upgrade dong, biar kita bisa tetap makan. Nah, jadi bukan cuma upgrade karir, tapi upgrade membership juga ya. Jangan, kita garis bawahi gratis, tapi gratis untuk yang baru mau memulai. Ya namanya kalau mau bisnis, mau dapat duit, masa mau gratisan terus, itu juga nggak mungkin gitu ya. Nah, kita ngulik sedikit soal kasir ya. Jadi kasir itu, ceritakan Bang, pertama sekali berdirinya gimana ceritanya? Ya, jadi sebenarnya Kasir itu awalnya itu berdiri sebenarnya secara perusahaan di 2015. Itu gara-gara kebetulan punya saudara yang pedagang, terus dia butuh aplikasi pencatatan usaha dan begitu satu titik di 2015 itu mikir ya udah deh, bikin company deh buat bikin aplikasi buat dia gitu. Nah, di situ baru kita mulai bikin aplikasinya dan begitu kita mulai jalan, kita mulai ngelihat ada banyak fakta bahwa di Indonesia itu literasi digital UMKM yang level mikro itu tuh rendah. Jadi makanya kita pikir, oke ini harus gratis nih, kalau nggak nanti mereka nggak mau pakai. Jadi kita mulai rilis itu di Agustus 2016. Pertama sekali rilisnya itu 2016 itu, tapi namanya bukan Kasir, namanya Etalastik. Etalastik, keren kan? Tapi orang pada selibet semua namanya. Jadi Etastik, Elastik. Ya. Waduh, nggak beres ini gimana? Kenapa Etalastik dulu? Etalase dan elektronik. Itu ya akal-akalan aja sih, akal-akalan branding lah gitu ya. Jadi pikirnya etalase elektronik, Etalastik. Gitu. Oke. Baru kemudian 2017 kita rebranding jadi Kasir dan dari situ ya secara obvious orang jadi melekat namanya gitu. Waktu pertama berdiri, pertama dibuat, apakah teman yang buat atau emang dari awal dibuat itu udah kita mau bikin bisnis nih gitu? Jadi waktu awal mau bikin itu udah ngajakin teman-teman kantor tuh. Jadi teman-teman kantor yang ya programmer juga gitu ya. Ayo kita bikin aplikasi point of sales gitu. Nah, terus beberapa dari mereka tuh yang mungkin belief-nya tuh beda lah gitu ya. Ada yang mungkin lebih tertariknya tuh ke dunia A atau di dunia B gitu. Sementara kalau gue pribadi kan ya pengennya ngebantuin saudara gitu. Kebetulan udah deket dengan dunia UMKM gitu. Nah begitu, ngajakin nggak ada yang mau, ya akhirnya udah jalan sendiri aja gitu mulai. Jalan sendiri. Waktu pertama di launching dengan nama Etalastik tadi, sampai 1000 user tuh kira-kira berapa lama tuh? Ini to be honest ya, gue tuh agak bodoh sebenarnya soal bikin startup itu di awal-awal itu nggak ngerti tuh cara growing-nya tuh kayak gimana, product development yang bagus dan baik itu seperti apa. Jadi kita baru nyampe 1000 users itu tuh justru
Di 6 bulan atau 7 bulan pertama. 6 bulan, 7 bulan setelah Rilis. launching Ya, atau setelah launching kan 2016 berarti tuh development kan. berapa bulan dulu? Development 3 bulan. 3 bulan. Development Berarti 3 bulan. dari pertama kali berniat untuk bikin nih sampai benar-benar Kalau dari tractionnya niat, dapat. kalau dari niatnya bikin tuh dari 2015. Oke. Jadi panjang, baru mulai benar-benar develop itu di awal 2016. Ya. Karena waktu itu kita bootstrap. Ya. Jadi sambil nyari duit dari services, Ya. kita sambil develop produknya. Jadi lama tuh, panjang banget baru bisa kecampaian untuk bikin produknya. Baru terjawab pertanyaannya. Sebenarnya mau menggali itu karena Ya. gimana pun sebelum di praktikum aku juga beberapa kali bikin startup dan seterusnya. Salah satu problem utama kita kan, jadi teman-teman kalau bikin startup itu biasanya 2 aja sih modenya. Yang pertama adalah kita dapat angel investor atau seed funding atau family money ya, misalnya teman-teman gitu kan, ngasih duit. Yang kedua biasanya kita bootstrap. Nah, bootstrap ini biasanya isinya kayak orang-orang kayak kita yang dari awal tuh kita masih punya kerjaan, atau kita consulting. Sambil kita bikin startup, kita bikin website untuk ini, bikin betul. aplikasi untuk ini. Bener. Nah, kalau sambil makan sambil bikin produk ya, gitu. kalau kasir itu berarti kayak gitu. Betul. Dimulai seperti itu. Mulai seperti itu. Berarti ada masa-masanya di masa development juga ngejar supaya cepat selesai produknya, tapi juga harus mikirin produk orang Klien, ya. cepat selesai juga gitu ya. Yes. Oke. Nah, waktu setelah nyampe 1000 itu, itu awal mulanya sebelumnya berarti apps dulu atau Langsung web-based dulu? apps, langsung apps. Oh, langsung apps. Langsung apps. Karena kita pikirnya kan penetrasi mobile kan udah oke tuh ya. Ya. Jadi dimulai sejak Gojek rilis itulah. Ya. Orang menjadi ramai itu menginstal aplikasi di Android-nya. Nah, kita masuk memang di masa aplikasi Android itu udah mulai familiar lah semua orang gitu, termasuk si UMKM-nya. Oke. Nah, di situ kita pikir ya udah deh kita mulai dengan platform mobile aja. Karena waktu kita mulai memang udah ada aplikasi sejenis juga yang rilis gitu. So, kita pikir oke, kita sudah ada validasinya gitu ya. Jadi kita tinggal bikin hal yang serupa. Premisnya gitu dulu tuh. Gitu. Ya udah, langsung kita rilisnya Android version dulu. Oke, merilis versi Android dulu. Waktu itu kita berbicara sedikit agak teknikal. Waktu pertama memulai launching pertama kali, stack-nya yang digunakan apa, Bang? Stack-nya itu, nah soal stack ini sebenarnya ada pengalaman pahit nih dulu di awal. Yang namanya juga engineer ya. Jadi kita mau dong yang terbaik buat sistem kita waktu itu. Ya, kebetulan timnya itu sebenarnya semuanya itu adalah programmer waktu itu. Jadi nggak ada orang bisnis sama sekali. Jadi kita pikir bikin aplikasi tercanggih dan tercepat pada saat itu. Nah, kita pakai stack-nya untuk di backend itu kita pakai Node.js. Terus database-nya MongoDB. Mantap. Udah kebayang dong gimana ya. Nah, tapi di front-end-nya atau di mobile-nya kita pakai Android karena memang tersedia waktu itu. Aku potong di situ dulu ya. Pemilihan Node.js aku mengerti. Tapi pemilihan MongoDB untuk yang kayak gini ya, itu kan jadi pertanyaan ya buatku sebenarnya. Gue juga sebagai programmer malu sebenarnya, tapi ya udahlah. Nggak, apa memang karena teman-teman mungkin ya kalau kalian mau mengerti kenapa pertanyaan ini muncul ya mungkin MongoDB itu kan unstructured. Berbeda dengan gini deh gampangnya. SQL misalnya MySQL itu sangat mirip kayak kita pakai Excel lah misalnya kita bilang gitu ya. Ada semua teratur gitu. Kolom-kolomnya teratur. Ya, gampangnya begitulah ya menjelaskannya. Nah, sementara kalau kita mau bikin kayak aplikasi point of sales, kan semua harus datanya tuh benar-benar teratur kan. Makanya tadi pertanyaanku, kenapa memilih MongoDB? Biar keren-keren gitu. Jadi ini ya, idealisme itu bisa membawa kalian menuju titik kesuksesan atau membuat kalian jadi terlihat bodoh. Bagi gue waktu itu kasus gue menjadi terlihat bodoh karena waktu itu kita nggak ngelihat use case-nya gitu. Kita mikir apa nih teknologi yang lagi tren. Waktu itu yang lagi tren ada 2 itulah, Node.js, MongoDB sama MongoDB gitu. Min stack dulu kalau kita bilang Mongo Express. Ya Mint bener, pakai Mint gitu. Jadi udah lah kita mulai dengan itu gitu.
ya seperti yang diharapkan, chaos kan. Jadi dari sisi versinya waktu itu masih belum stable, debuggingnya juga masih sulit banget, dan yang bisa melakukan atau capable untuk bisa coding di stack itu cuma satu orang. Coba, itu pertanyaan berikutnya. Karena di era-era itu, 2016-2017, walaupun hype-nya JavaScript dan stack-stacknya Node.js dan turunannya ini memang lagi naik, mencari developer yang benar-benar proper, itu masih sulit waktu itu kan? Sulit banget. Sementara, kalau tadi, awalnya kan mungkin aku ngeliat gini, ketika kita bikin pakai min stack gitu, pakai Mongo, pakai Node dan lain-lain, untuk deployment, ini ngasih kerjaan buat editor, betul-betul ini. Untuk deployment memang lebih cepat ya. Lebih cepat ya, maksudnya relatif sebenarnya. Relatif sebenarnya kalau soal deployment. Karena kalau si Node.js itu kan dia punya node modules yang besar gitu ya. Nah, itu sebenarnya jadi PR juga. Kalau kita bilangin antara mana yang lebih mudah nih, relatif sih sebenarnya. Tapi waktu pertama bikin, Bang, apakah sudah terpikir untuk soal scalability? Sudah terpikir. Karena ya waktu itu waktu mulai develop itu kebetulan sudah pernah kerja di company yang emang punya scale kerja itu lumayan besar. Jadi udah kebayang lah ini bakal banyak yang pakai, trafficnya bakal tinggi. Ya cita-cita di awal gitu ya. Kita udah pakai load balancer. Load balancer, oke. Jadi itu udah kepikiran di awal gitu. Nah, cuma yang kita nggak kepikiran adalah ternyata ada yang namanya time to market. Itu. Ini kan kalau kita ngomongin dari sisi bisnisnya, yang mana software developer atau programmer itu tidak terlalu aware masalah itu. Nah, jadi karena tadi kan di awal Bang Novan sudah bilang bahwa mereka membangun kasir itu awalnya semuanya developer semua, isinya geek semua, programmer semua, yang isinya kayak begitu-begitu. Sehingga biasanya kalau kita tuh yang ego kita sebagai developer, gue pokoknya pengen bikin yang paling bagus, yang paling mikirin selesainya gimana itu ntar dulu gitu. Time to market. Makanya kalau teman-teman tahu kita mau bikin startup itu ada istilah namanya MVP kan. Biasanya biasanya itu ya kita nggak kenal dulu. Nggak kenal dulu karena isinya developer semua. Jadi pengennya ego. Perfect, gitu. Nah, itu dia kan. Kalau dulu aku juga sering berpikiran gitu. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu ya. Kita bikin website misalnya gini kan. Sekarang banyak orang yang bikin website satu kali klik. Iya betul, tapi di mana seninya itu kan gitu. Berat gitu. Iya, kita harus bikin ini supaya lebih cepat 1 detik loadingnya gitu. Iya, betul. Nah, pemikiran yang kayak gitu-gitu itu kadang-kadang sering bertentangan dari sisi bisnis kalau kita bikin startup atau bikin bisnis. Jadi bayanganku juga Bang Novan pasti sering berantem sama CEO-nya misalnya, sama temannya yang CEO ya kan. Wah, ini gua betul. Begitu kurang lebih ya. Tapi itu seru loh, dinamika berantem tuh seru loh kalau di startup gitu ya. Selama kita bisa menjaga itu lebih produktif. Gitu. Betul. Nah, kita maju sedikit, kasir sudah berdiri, waktu namanya kasir, berganti kasir, itu udah berapa orang timnya Bang waktu itu? Waktu kita rebranding jadi kasir, pas banget kita dapat investment pertama kali. Seed? Ya masih seeding ya. Ya oke. Jadi dari awalnya kita 8 orang, terus begitu dapat investment kita hire berapa orang jadi 15. 15 orang. Tambah 7 orang lagi jadi 15 gitu. Waktu itu posisi abang sudah menempati pos CTO. Waktu itu justru malah CEO. Malah CEO waktu itu. Awalnya CEO. Oke. Gitu. Jadi ada partner juga tuh dia lebih ke marketing waktu itu ngurusinnya. Dia CMO-nya lah, kurang lebih begitu. Yes. Sekarang berbalik. Ya, dia yang CEO, yang gue yang CTO. Waktu. Gitu. Nah, ini menarik juga karena aku juga sudah melewati fase-fase itu. Aku pernah jadi CTO, pernah jadi CEO, pernah jadi CMO. Jadi aku tahu kurang lebih dinamikanya. Waktu abang jadi CEO, kira-kira tantangan terbesar hidup abang di masa itu apa? Chief Everything Officer. Chief Everything Officer ya. Nah, waktu itu gimana? Gini, kadang-kadang kita harus mengesampingkan naluri kita sebagai developer, sebagai geek, sebagai inilah ya, dan mementingkan sisi bisnisnya. Bagaimana awalnya abang memulai transisi itu dari berpikir yang terlalu developer, ini harus mikir bisnis nih gitu. Jadi waktu mulai bikin company itu udah mulai silaturahmi lah ke teman-teman yang nggak
nggak semua startup sih, semua teman-teman yang memang ngerti bisnis. Ya. Jadi belajar dari mereka tuh cash flow kayak gimana, bikin perencanaan tuh kayak gimana, ngurusin pajak orang kayak gimana. Terus kita mikirin bisnis plan selama 2 tahun atau 5 tahun ke depan tuh kayak gimana gitu. Nah, begitu udah terpapar sama itu, pegangannya itu ya sudah bisnis plan aja gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat bisnis plan-nya tidak sesuai sama actualnya, something wrong happen kan, we must take an action begitu. Nah udah, jadi pegangannya itu gitu aja. Kalau numbersnya udah nggak cocok sama yang kita awal bayangin, harus sesuatu tindakan harus diambil gitu. Dari sisi kompasnya bisnisnya. udah di situ aja gitu. Walaupun kadang-kadang harus mengorbankan idealisme kita dari sisi pengembangan produk misalnya. Betul. Ya, idealisme kita lah gitu ya. Nah, setelah menempati posisi, berarti itu kapan menempati posisi CTO mulainya? Pada saat masuk investor yang kedua. Investor kedua. Investor kedua secara dibilang series A juga enggak sih sebenarnya, karena Pre-series A berarti? Pre-series A waktu itu. Tapi udah mulai serius pengembangannya, karena udah mulai ngejar, ada target lah dari dia gitu. Terus pada saat itu mikir, sepertinya setahun terakhir kalau kita flashback kayaknya nggak gitu bagus deh perkembangannya gitu ya. Secara grow-nya kecil banget usersnya waktu itu. So waktu investornya bilang, ya udah kita bawa istilahnya CEO yang di-hire. Ya. Tuh. Professional CEO. Professional CEO gitu ya. Dan bagi gue waktu itu sesuatu yang state of mind yang gue ya gitu ya, tidak lagi menempatkan ini sebagai baby. Ya. Itu tuh bagi gue toksik sih. Iya. Jadi harus SNTT yang sudah menaungi harkat hidup orang banyak. Waktu itu posisi udah berapa orang? Sudah 20-an. 20-an, oke. 20-an Ya. gitu. Dan di situ mulai ngelihat bahwa ini sudah bukan kepentingan gue lagi nih. Egonya tuh harus dicabut. Jadi yang lebih penting adalah gimana ini company survive. Dan orang-orangnya juga bisa ikut growing. Itu yang penting. So I step down as CEO, ngambil sesuatu yang gue yang suka gitu. Engineering gitu. Ya udah. Kembali ke fitrahnya lah. Fitrahnya ya. Jadi teman-teman, fase ini juga pernah aku lewati, dan ini sebenarnya fase yang banyak dilewati oleh, ya kalau yang paling gampang kita kasih contoh misalnya kayak Steve Jobs lah ya. Paling gampang contohnya kita. Steve Jobs yang mendirikan Apple, tapi ketika di perjalanannya ada investor masuk segala macam, ada satu titik di mana dia harus menyadari bahwa oh iya bener, yang penting itu ini bukan baby gue lagi tadi kayak kata Bang Novan. Ini bukan kayak yang aspek sentimentalnya itu udah kayak yang itu harus dikesampingkan. Gimana caranya supaya perusahaan ini strive, maju, berkembang gitu. Makanya Steve Jobs bahkan pernah dikeluarkan dari Apple walaupun dia yang mendirikan Apple, tapi akhirnya karena jeniusnya Steve Jobs, dia kembali lagi dan dia jadi CEO. So fase-fase itu adalah fase-fase yang normal di dalam bisnis gitu ya. Setelah Bang Novan kembali ke fitrahnya, kira-kira day to day jobnya gimana sih Bang? Kalau sekarang? Kalau sebelumnya itu kan mikirin angka ya. Iya. Nah kalau sekarang tuh mikirin angka tapi angkanya lebih ke teknikalnya. Iya. Jadi kalau number of request gitu ya, number of waypoint gitu. Jadi, MAU, DAU, mikir nggak ya? Ya itu tetap kan sebagai acuan kita ya. Dari sisi stability-nya udah oke atau belum, dari sisi efisiensi development-nya udah bagus atau belum, gitu aja sih. Tapi tagihan GCP sama AWS nggak mikir kan? Oh, tetap Pak. Mikir juga tetap itu Pak. Oh, itu tetap dong, kan domainnya kita itu. Iya. Jadi itu tetap harus dipikirin. Termasuk cost of service-nya kan, karena kita emang ngitung juga sih. Kasih editor tolong ya, GCP sama AWS ya. Nanti kasih title dulu. Dikasih title. Dia selalu ini tuh. Menerima pekerjaan yang gitulah ya. Nah, oke. Tapi satu mungkin aku pengen menjelaskan sama teman-teman yang nonton bahwa jadi CTO, jadi direktur teknologi itu sebenarnya persentasenya kita managing people dengan doing something technical itu coba Bang Novan kasih gambaran. Nah ini yang menarik deh, karena waktu step down as CTO justru banyak banget bicara, maksudnya belajar tentang transisi dari seorang engineer menjadi seorang yang mengurus manajemen, ngurusin company secara keseluruhan. Justru pada saat step down as CTO. Jadi
ada satu paradigma yang waktu itu gue pegang teguh adalah begitu mulai berganti role jadi CTO, sebenarnya keputusan untuk ikut ngoding itu adalah sebuah keputusan yang tidak bijaksana. Ya. Apapun alasannya ya, keputusan untuk mengoding itu bukan keputusan yang bijaksana as a CTO gitu, tapi yang lebih dibutuhkan dan lebih bermanfaat buat tim adalah bagaimana CTO itu bisa membuat people-nya dan prosesnya itu bisa berkembang jauh lebih baik. Jadi satu hal yang mungkin kita sebagai latar belakang engineer gitu ya, mikir, aduh ngurusin orang tuh bukan gue banget gitu, atau ngurusin proses tuh, aduh tuh sulit lah. Tapi untungnya walaupun gue mungkin orang introvertnya yang nggak terlalu suka sebenarnya ngobrol dengan banyak orang, ada perasaan empati yang bisa gue tularkan ke orang lain gitu, yang gue bisa berbagi tentang filosofi di engineering kayak gimana, sehingga mereka bisa paham persepsi engineering itu yang bagus kayak gimana, bukan cuma sekedar bisa ngoding, deploy, tapi bagaimana dia menyadari bahwa setiap baris kodenya dia itu benar-benar memberikan dampak ke semua orang. Dan literally happen di gua. Literally happen. Jadi kita pernah ada satu baris kode itu yang menyebabkan bug, dan bug itu menyebabkan ada orang yang dipecat. Jadi segitu seriusnya tadi di kasir karena berdampak ke kehidupan orang. Dan kalau satu orang itu dipecat kan berantai kemana-mana ada keluarganya, ada anaknya gitu. Nah begitu mereka aware sama itu, cara mereka ngoding jadi jauh beda. Iya betul. Dan tentunya ya itu agak sulit ngelawan nature-nya kita. Aku nggak tahu apakah Bang Novan masih bukan micromanage, tapi mungkin ngelihat yang ini harusnya begini nih cara codingnya nih. Kayak tadi kan melawan naluri pengen megang. Langsung gua kerjain sendiri aja nih gitu ya. Iya. Itu naluri itu harus dilawan. Betul. Sebagai CTO. Betul. Dan yang bisa dilakukan sebagai CTO itu adalah consistently mendoktrin orang-orang yang memang bisa gua doktrin. Itu. Jadi karena kita nggak bisa hands-on langsung gitu ya. Yang bisa kita pegang itu adalah kepalanya. Jadi ya udah doktrin setiap minggu tuh doktrin terus tentang how to be a good engineer, gimana how to be a good coworkers. Tuh, dan itu yang berulang-ulang ditanamkan dan turun-menurun. Jadi begitu -1 gue udah mulai bisa dapat pemahamannya, dia yang kemudian melanjutkan doktrin itu. Dan itu akhirnya membentuk culture kan ya. Betul. Ya, setuju. Jadi buat teman-teman juga harus tahu bahwa jadi CTO itu malah kalau boleh dibilang ngodingnya itu hampir tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Makanya aku selalu bilang, kayak aku sampai sekarang walaupun aku masih coding gitu-gitu, just for fun aja gitu. Just for the sake of stress relievement. Ya, ini mungkin banyak teman-teman aku tuh nggak setuju sebenarnya. Maksudnya seangkatan ya gitu ya. Ada yang mereka tuh yang sesama SM engineer terus mereka naik sebagai level manajerial, terus mereka bangga gitu bilang, gue nggak ngoding lagi sekarang. Itu bisa juga. Gue pribadi kayak bilang, kok lu bisa sih gitu ya? Gue tuh kayak nggak bisa berhenti gitu. Nggak bisa. Gue nggak bisa berhenti karena bagi gue tuh programming is not a profession, it's a way of life. Iya benar. Kan? Way of life. Benar kan? Setuju. Itu. Dan itu membantu kita tetap berpikir sharp kan, in a way kan. Ya. Hanya saja kalau kayak aku melawan naluri codingku itu karena biasa kalau aku sudah tertarik untuk ngoprek sesuatu, aku bisa nggak tidur 2 hari gitu untuk yang sama. Ya gitu kan. Itu nature-nya memang begitu. Kadang-kadang itu yang harus dilawan. Nah, kita kepengen ngebahas sedikit soal pemerintah kita nih itu punya target untuk, jadi kan Bang, kita harus mau nggak mau kita mau nggak mau harus mengakui bahwa UMKM itu adalah backbone of our economy. Ya kan? Simpelnya begitu kan. Terutama yang level mikro. Nah, ini tadi kita bahas, ada UMKM, ada UKM namanya. Kalau orang berpikiran UKM, orang pikir itu usaha kecil, padahal nggak juga. UKM itu biasanya omsetnya sudah lebih stabil, karyawannya sudah lebih. Biasanya kalau UKM itu rata-rata berapa ya? Punya karyawan? Kalau punya karyawannya bisa beragam ya. Cuma kalau di kami itu
kita mengklasifikasikannya itu sebagai users dengan annual revenue itu di 4 miliar. 4 miliar per tahun ya. Starting 4 miliar per tahun ya. Ya, karena itu udah masuk PKP kan. Ya. Jadi Itu dia. Itu sih. Bener ini background sebagai CEO itu berpengaruh ya, dari situ klasifikasinya. Ya. Jadi teman-teman gini, bisnis-bisnis yang revenue setahunnya belum nyampe 4 miliar itu tidak kena pajak kalau di Indonesia. Ada pajak tapi sedikit aja pajak yang 0,5% belakangnya itu ya. Tapi kalau begitu dia sudah jadi PKP, dia tergolong UKM. Nah, kita kalau di kasir itu proporsinya antara UMKM dengan UKM itu dulu deh. Proporsinya berapa kira-kira? Sebenarnya kurang lebih sama seperti data statistik BPS ya. Kalau di BPS itu kan mikro itu sekitar 97% dari total UMKM dan small atau kecil itu sekitar 1,8 kalau nggak salah 2% gitu ya. Ya kecil. Di kasir kurang lebih sama komposisinya. Kurang lebih sama. Komposisinya. Jadi lebih dari 97% usersnya kita itu adalah pedagang menengah ke bawah. Okay. Karena itu tadi kita gratis. Ya. Jadi entry barrier mereka buat masuk ke ranah ini udah jadi nggak ada. Karena sebelumnya mereka nggak mau masuk karena nggak ada aplikasi point of sale yang tersedia secara gratis. Oke. Gitu. Nah, sedemikian banyaknya jumlah UMKM di Indonesia, puluhan juta ya. 65 juta to be precise kalau nggak salah. Secara menurut BPS 65 juta sekarang. 65 juta. Nah, pemerintah berusaha untuk menargetkan supaya UMKM ini bisa digital. Yeah. Setauku setengahnya ya ditargetkan sama pemerintah itu sudah harus bisa go digital dalam waktu cepat. Yeah. Nah, kira-kira menurut Bang Novan, step pertama yang mereka harus lakukan supaya mereka digital tuh apa? Nah, ini kebetulan gue tuh punya organisasi komunitas sih sebutannya, namanya tuh Kamodigi. Kita itu objektif utamanya itu untuk meningkatkan literasi digital bagi UMKM. Jadi sebenarnya UMKM itu bukan tidak kenal dengan dunia digital, mereka punya handphone. Kalau kita kunjungin masing-masing warung mereka tuh punya handphone. Cuma yang mereka nggak sadari itu adalah handphone mereka itu bukan cuma buat entertainment, tapi juga bisa digunakan untuk membantu mereka mengelola usahanya. Nah, jadi yang lebih terutama di kasir lakukan itu adalah mendorong mereka untuk aware bahwa itu handphone mahal-mahal dibeli bukan cuma buat nonton YouTube, tapi juga bisa buat mengelola usaha lu gitu. Kalau tadinya lu tuh mungkin berdasarkan feeling gitu ya, dapat berapa, untung berapa, oke, anak masuk sekolah bayar gitu ya. Nah sekarang tuh sudah tahu ini pendapatan berapa, yang benar-benar profit berapa, yang modal berapa gitu. Jangan sampai diaduk-aduk, karena begitu diaduk-aduk pastinya akan gembos kan, berkurang gitu. Nah, jadi yang kita lakukan di Kamodigi juga sama kurang lebih. Jadi kita ngasih mereka awareness bahwa HP lu yang harganya mungkin 1 atau 3 juta itu ada banyak sekali aplikasi yang bisa membuat dia usahanya itu bukan cuma tumbuh di Indonesia tapi juga tumbuh sampai keluar. Ya, betul. Tuh. Nah, satu hal yang mungkin membedakan juga ya antara UMKM dan UKM mungkin adalah kesadaran soal finance, cash flow dan seterusnya itu kan. Karena biasanya UMKM itu ya kayak kata Bang Novan tadi, menjalankan bisnis dengan feelingnya aja gitu. Oh ini banyak duit nih. Padahal mungkin harusnya duitnya dipakai untuk belanja stok bulan depan. Betul, gitu ya. udah tergerus taunya. Lo kok nggak ada lagi duitnya? Nggak bisa gitu. belanja nih, wah. Mau nggak mau jadi utang, jadi seterusnya. Lagi. Ya, benar-benar. Itulah kenapa aku jadi mengerti sekarang kayak Bang Novan berpikiran untuk kalau kita mau ngerubah Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, salah satunya entry point-nya udah bisnis-bisnis UMKM ini supaya mereka bisa naik kelas. Caranya yang paling gampang ya mereka itu harus sadar cash flow, sadar mengelola keuangan dan itu dibantu oleh kasir pastinya kan. Tapi apakah di kasir ada onboardingnya nggak? Kasir itu, nah ini mungkin salah satu yang menariknya di kasir itu kita punya onboarding tapi itu sederhana sekali. Jadi kita punya user interface itu kita bikin itu sesederhana mungkin karena kita tahu yang target kita itu adalah mikro ya, yang mungkin secara knowledge-nya itu tidak terlalu mumpuni. Jadi kita bikin secara user interface-nya itu sederhana sehingga begitu mereka masuk mereka udah langsung tahu nih harus kemana, dimasukin apa gitu. Dan lebih penting begitu mereka mau ajarin pegawainya itu juga harus lebih mudah.
Dan memang selama ini kita dapat testimoni bahwa wah ini enak nih, saya ngajarin si pegawai saya itu 1 jam aja udah selesai gitu, dia bisa langsung pakai gitu. Punya data nggak Bang kira-kira sebelum mereka pakai kasir misalnya dan setelah mereka pakai kasir perbedaannya seperti apa gitu? Kalau kita ngelihat begitu masuk ke ekosistem kita ya, setidaknya kita mencatat ada 12.000 UMKM mikro yang kemudian beralih menjadi kecil. Oke. Itu quite significant. Iya. Ya, itu yang kita benar-benar identify. Oke. Gitu. Dan ini jadi penting kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat pola negara sukses adalah negara yang mampu mendorong mikronya itu naik ke sektor kecil. Betul. Jadi semakin besar sektor mikro itu naik ke kecil, ekonomi kita makin bagus lah gitu pertumbuhannya. Dan di kasir sendiri kita itu punya target, kita tuh pengen banget bisa naikin setidaknya 4 juta aja. 4 juta UMKM itu dari mikro ke kecil. Karena itu sudah mendorong 1% itu ekonomi. Bukan setidaknya, itu banyak itu. Banyak banget. Banyak. PR-nya banyak itu ya? Banyak banget. Karena kalau kita bandingin sama Europe, mereka itu kan yang kecilnya itu if I'm not mistaken ya, sekitar 5% kecilnya. Oke. Jadi mikro mereka tuh justru lebih rendah. Mikronya lebih rendah? Mikronya lebih rendah, di bawah 96 di Europe gitu. Makanya kita itu bisa survive dengan beberapa kali crisis, karena memang mikro kita tuh strong gitu ya, kuat banget gitu, makanya nggak terdampak sama krisis kemarin. Ya. Dan orang Indonesia itu biasanya resiliensinya lebih tinggi ya. Jadi kita sebagai bangsa, wah ini berbicara sebagai bangsa ini, tapi sebagai bangsa kita punya resiliensi, kita punya daya saing, kita punya daya tahan, survivability kita itu tinggi. Tapi PR kita sekarang adalah gimana kita mengupgrade pikiran kita, mengupgrade bisnis kita, mengupgrade karir kita dengan cara join praktikum ya. Upgrade karir. Masuk. Proses. Nah, ada data Bang yang bilang bahwa dari 73% pengguna internet di Indonesia itu baru 18% yang memanfaatkannya untuk produktivitas dan usaha mikro. Nah, itu. Kebanyakan berarti dipakai untuk nonton YouTube. Nonton YouTube, main TikTok. Main TikTok. Gitu ya, gitu. Instagram scrolling gitu ya. Yes. Dan data itu valid ya, kurang lebih ya. Sangat valid. Itulah kenapa tadi ya di komunitas yang kamu Digi itu kita ngelihat data itu gitu. Wah, ternyata segitu rendahnya literasi digital UMKM kita gitu, yang harusnya tuh mereka pakai HP itu ya bukan cuma buat senang-senang aja. Itu harusnya mereka udah bisa ngerti bahwa HP itu dengan investasi segitu mahalnya harusnya bisa dimanfaatkan untuk mengelola usahanya mereka, bukan cuma mau mengelola, bisa memasarkan usahanya. Betul sekali. Memasarkan usahanya itu udah jadi satu kunci yang tadinya mereka cuma bisa jual di sekitar rumah, di sekitar kota, sekarang bisa jadi keluar kota, bahkan bisa ekspor ke luar negeri gitu ya, lewat platform-platform ekspor seperti itu. Ada sesuatu hal yang di sini teman-teman juga harus pahami, bahwa kita membeli gadget misalnya tidak melulu itu jadi sesuatu hal yang konsumtif aja, ya kan? Betul. Bagaimana kita merubah itu menjadi sesuatu yang produktif, ya kan? Kalau misalnya tadi kita beli handphone 3 juta, tapi kita manfaatkan untuk mempromosikan produk kita, bisnis kita, download kasir di situ, ya kan? Itu tidak jadi spending yang produktif, itu jadi investasi kayak tadi kata Bang Novan gitu. Atau misalnya kita beli laptop atau kita beli tablet gitu yang bagus gitu kan, harga yang 6 juta ke atas dan seterusnya, itu bukan tidak akan menjadi barang yang konsumtif kalau teman-teman menggunakan itu untuk belajar di praktikum gitu. Karena dengan begitu masuk ya? Bagus ya. Jadi dengan begitu teman-teman bisa menggunakan ini untuk mencari pekerjaan yang akan menghasilkan 6 juta, 10 juta setiap bulan berikutnya gitu. So bayangkan, cara pandang ini itu yang harus kita punya di Indonesia gitu. Bukan melulu kayak beli ini harus jadi barang konsumtif nih. Nggak begitu juga gitu. Ya kalau dipakai untuk belajar, dipakai untuk memasarkan, dipakai untuk mengelola pembukuan dengan kasir misalnya, itu tidak akan jadi sesuatu yang konsumtif lagi gitu. Betul. Nah,
Menarik, aku pengen ngebahas, kita tadi soal kasir kita udah bahas sedikit, nanti mungkin kita boleh bahas lagi di episode yang satu lagi. Tapi karena background kita dua-dua sama, ya kan? Background kita dua-dua adalah web developer awalnya, begitu ya kan? Awalnya. Nah, ini walaupun jadi gini Bang, kita kan jangan jadi orang yang duduk di, kalau kata orang apa ya istilahnya, menara gading gitu ya. Ngeliat kan kita harus juga mungkin memberikan motivasi ke teman-teman ini yang kepengen daftar di praktikum misalnya, pengen ambil kelas web dev atau kepengen terjun menjadi web developer. Kira-kira menurut Abang apa peran yang mereka bisa lakukan untuk membantu ekonomi ya, UMKM lah gitu ya kita sebut ya. Yap. Poin-poin mereka tuh apa yang bisa mereka lakukan? Oke. Jadi kalau kita ngomongin ekosistem digital nih ya, tentunya ada pengguna, ada penyedia. Iya, betul. Gitu ya. Nah, sekarang penggunanya itu ya si pengguna handphone lah ya, itu udah luar biasa besar di Indonesia. Yang masih kekurangan itu adalah penyedia layanan digitalnya. Betul. Tuh, artinya sebenarnya kita itu, terutama si UMKM ini butuh konten-konten lokal yang mereka itu bisa konsumsi, entah itu buat pemasaran usahanya, bisa untuk pengelolaan usahanya, pengaturan keuangannya gitu. Itu butuh lebih banyak konten-konten lokal yang mereka langsung paham, oh itu maksudnya itu gitu ya. Karena walaupun aplikasi sejenis atau konten sejenis itu sudah bertebaran, tapi konten yang sangat localized, yang dimengerti oleh bahkan segmen menengah ke bawah. Nah ini yang masih harus diperbanyak lagi nih konten-kontennya. Nah ya itulah makanya kita butuh talent-talent digital, terutama web developer yang bisa membuatkan solusi buat UMKM, entah itu mungkin aplikasi sederhana buat mereka mengelola usaha, mengelola keuangan, pemasaran, bikin website gitu ya. Sesederhana membuat website aja itu juga butuh keahlian yang bisa membantu UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya gitu. Dan mereka tuh butuh banyak sekali orang-orang yang bisa membantu mereka untuk membuatkan minimal website dulu sih gitu. Ya, aku setuju. Tadi itu sangat setuju lah intinya gini. Nah, mungkin juga aku pengen nanya juga, apakah mungkin nggak tahu ya, kita kan memulai di era-era yang bahkan YouTube pun belum ada Bang waktu kita memulai kan. Materi kita belajar tuh kan jadi ketahuan kali umurnya. Iya, ketahuan umur ya. Kan biasa. Baru sadar ini. Kita bahkan kalau kayak zaman kami dulu belajar itu biasanya kita MIRC, nyari komunitas kan gitu ya. Oke. Jadi, mari kita pusingkan Gen Z. Mas editor tolong dikasih logo MIRC ya, dan logo Dalnet, iya, dan server-server lainnya. Nah, kalau artinya kita memulai juga belajar tuh kan sendiri, otodidak. Otodidak, enggak. Aku lupa nanya, Abang kuliah IT enggak? IT. Di? Boleh sebut nama nih? Boleh. Oh, Gunadarma. Gunadarma. Iya. Tamat. Akhirnya tamat. Oh, kan. Sama berarti kan? Sempet blank dulu lah setahun gitu, akhirnya tamat juga. Oh, masih lumayan. Iya. Aku berapa? Yang pertama drop out, yang kedua drop out, yang ketiga baru tamat. Ini kalau bisnis sudah 3 kali gagal mencoba ya. Tapi itu biasanya waypoint naiknya. Oh, yeah. Nah, tapi ya kan, berarti kita memulai belajarnya itu memang semuanya boleh dibilang ya otodidak ya. Karena mau nggak mau kita harus akui bahwa di kampus itu biasanya nggak diajarin yang kayak gitu-gitu kan. Dulu ya. Kalau kita ngomongin dulu. Sekarang juga. Nggak tahu sih gue. Terakhir rekrutmen di ini tuh kayak yang gini lah, contoh gampang ya. Anak-anak lulusan informatika sekarang, kalau kita tanya misalnya, oh kamu pakai stack apa? Mungkin mereka masih ngerti. Walaupun kalau yang betul-betul hanya belajar di kampus, ditanya stack aja pun dia pun bingung dia. Ngerti PHP, ngerti gitu. Tapi kalau kita berpindah sedikit kayak yang CI, Laravel gitu, dia mulai yang pernah dengar, Mas? Nah, gitu kan. Tapi kalau disuruh ngulik lagi. Nah, ada gap itu gitu. Fair nggak kalau sekarang teman-teman yang nggak punya background IT ini, mereka kepengen bisa berkarir sebagai web developer juga? Sangat bisa sekali ya kalau dipikir ya. Karena ya
beda zaman, beda fasilitas ya. Kalau misalnya dari dulu kita itu mau belajar sendiri itu ya walaupun dikata otodidak, pencarian untuk menemukan literaturnya itu tuh luar biasa sulit waktu itu kan. Buat nyari googling aja, kan waktu itu Google baru muncul ya. Google baru muncul masih anak-anak lah ya. Iya, gitu. masih. Kita dulu kan Alta Vista ya, gitu, segala macam. Untuk menemukan literasi digital aja tuh sulit sekali waktu itu. Dan untuk mendapatkan buku, wah itu mesti ngubek-ngubek pasar buku lah gitu ya. Jadi perjuangannya tuh luar biasa sulit waktu itu untuk belajar mengenai dunia IT waktu itu. Nah sementara kalau sekarang kita googling sedikit aja tuh udah bejibun kali ya semua bootcamp yang tersedia bukan cuma di Indonesia, di luar juga banyak gitu. Gue juga pribadi salah satu pengikutnya salah satu bootcamp juga sih sebenarnya sebelum tahu praktikum gitu ya. Coba dari dulu ada praktikum. Ya kan? Nanti yang ini kita bahas di ini ya, di episode berikutnya kita agak lebih teknikal lagi. Kenapa? Mobil siapa mobil mau dipindahin, Bang? Di depan. Hah? Ada mobil di depan. Ada titipan. Ada titipan. Oke, jadi gini, Bang. Kayak kemarin waktu kita webinar, itu kan banyak pertanyaan yang nggak terjawab. Oh, banyak banget, 37 waktu itu. Itu baru yang ngikutin format, belum yang di kolom chat kan. Dan yang di YouTube. Iya. Jadi, kita berusaha untuk ngumpulin pertanyaan-pertanyaan itu kita coba jawab di yang kayak gini, sambil gini ya. Nah, pertanyaan yang pertama, Bang. Website saat ini sangat bagus dan sangat menarik tampilannya. Apakah jadi seorang web developer harus bisa desain grafis sekarang, Bang? Nah, kalau ditanyakan dulu ya, kalau ditanyakan dulu harus. Kalau dulu harus. Nah, sekarang itu karena resource-nya sudah berlimpah, terus orang-orang yang jago desain juga udah mulai banyak, dan makin banyak orang-orang yang senang untuk berbagi gitu ya. Sekarang itu pekerjaan sebagai web developer tuh jauh luar biasa lebih sederhana, lebih nyaman, lebih gampang untuk mendapatkan resource itu. Kita nggak perlu jago desain, kita bahkan kalau misalkan kita cuma ngerti back end kayak gue tuh ya, gue cuma ngerti back end doang sebenarnya. Ada banyak sekali template yang bertebaran, kita tinggal tempel aja gitu ya, tinggal masukkan ke source code-nya kita, udah jadi tampilan yang sangat menarik dan bagus banget gitu. Nah, itulah bisa apa ya kita sebutnya luxury nowadays gitu ya. Ya. Walaupun lagi-lagi kan kalau dari sisi front end-nya nanti tadi itu kan Bang Novan berbicara dari sisi back end-nya. Dari sisi front end nanti pasti bilang, ini pakai template gratisan jadi berat ini loadingnya kayak gitu. Itu jadi pertentangan di lain hari. Tapi teman-teman, kalau zaman dulu jangankan desain grafis, nagih web developer harus ngerti cara nagih. Oh iya dong. Iya dong. Dan harus ngerti cara memasarkan gitu. Nah, kalau sekarang klasifikasinya web developer, bukan web developer lah ya. Web profesional lah kita nyebutnya biar lebih besar lagi ya. Itu sangat besar sekali. Ada yang fokus UI doang, ada yang fokus UX doang, ada yang fokus CX doang, ada yang fokusnya supaya core web vitals-nya Mas Editor, core web vitals-nya bisa bagus gitu kan. Kerjaan dia itu aja. Iya. Jadi mungkin kerjaan sehari-harinya adalah meneliti bagaimana caranya core web vitals bisa bagus, cloud provider mana yang yang bagus gitu kan. Ya, cocok sama kita gitu. Cocok sama kita ya kayak gitu-gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, profesi di dunia web ini itu sangat banyak sekali gitu. Betul. Dan kami mengundang siapa saja yang mau gitu. Nggak terbatas kok orangnya gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, Bang. Apa basic tools yang sangat dibutuhkan dan hampir digunakan oleh seluruh posisi web developer? Basic tools ya. Ini pasti kalau ngomong basic tool tuh kayak ada perdebatan sendiri ya. Iya. Pasti kalau kita udah nyebutin nama IDE atau nama text editor tuh kayak, wah itu nggak bagus, mending pakai ini. Kalau kita ngomongin bahasa, pasti ada perdebatan lagi, wah bahasa itu udah cukup. Jadi nggak akan pernah ada tools yang standar yang bisa dipakai untuk semua kebutuhan pasti. Jadi tergantung dari kita nyamannya pakai yang mana gitu. Nah kalau gue pribadi berangkatnya dari dulu belajarnya. Awalnya justru belajar .NET dulu, karena dulu kan VB, bukan .NET, ya VB ya, dari VB awalnya gitu. Belajarnya VB? Belajarnya VB, terus
kalau mundur lagi belajarnya dari Pascal, terus VB, terus ketemu Visual Basic yang apa namanya? VB.net? Bukan VB.net, ASP justru. Oh, ASP? ASP dulu. Nah, baru ASP setelah itu baru .net ya. Nah, berarti kita bermusuhan dari dulu ya. wah, saya juga malu ya sebenarnya. Sorry ya, Microsoft. Belajarnya ASP ya? Belajarnya ASP dulu. Nah, waktu bikin skrip ASP itu pada saat itu si PHP lagi booming kan. Terus gue ngeluncurkan website dengan engine-nya itu adalah ASP. Itu dicengin dulu. Bahasa apa ini? Sama orang PHP ya. Bahasa apa ini? Gitu. ASP. Nah, baru di situ kemudian beralih ke PHP. Nah, kalau kita ngomongin PHP sebenarnya tools-nya itu banyak lah yang untuk bisa digunakan sebagai permulaan gitu ya. Cuma kalau personal preference-nya gua senengnya itu pakai Sublime. Oke. Ya, itu untuk yang editornya ya pakai Sublime. Terus kalau misalkan stack-nya itu gue sih bukan fan-nya Sam atau Mam ya, malah sedang bikin sendiri gitu loh. Not quite fans of Sam atau Mam gitu. Itu kayak apa ya? Mempermudah kita dalam tapi justru menghilangkan layer-layer yang perlu kita pelajari gitu. Sama halnya kayak dulu kita belajar Linux ya. Gue tuh lebih senang Slackware. Karena kalau kita udah belajar Fedora atau belajar Ubuntu, itu tuh kayak layer-layer yang harusnya kita tahu tuh jadi burem gitu loh. Nah, itu makanya yang kenapa jadi preferensi gue tuh untuk milih stack-stack yang memang terpisah-pisah sendiri-sendiri, kemudian kita gabung. Dan, sorry to say, gue tuh bukan penggemar Docker sebenarnya. Sorry ya mas editor ya. Gitu. Ada big fans of Docker sebenarnya, agak against atau awal-awal gitu. Tapi makin kesini tuh tidak ada satupun alternatif yang bisa mengorkestrasi si microservices ini selain si Docker dan Kubernetes gitu. Gitu tadi. Jadi melenceng kemana-mana ya. Tapi itulah singkatnya. Nggak, sorry. Ini internal joke. Karena ya, apa yang disebut oleh Bang Novan tadi, aku sangat-sangat setuju gitu. Itulah, kalau mau tahu sisi geek-nya kita, itulah sisi geek-nya kita. Buat orang, misalnya aku kasih contoh ya, buat orang, bahkan menggunakan Linux aja itu yang kayak, pakai Linux gitu kan. Kalau kami, we take it like further gitu kan. Linuxnya pakai Ubuntu gitu. Enggak lah, pakai Slackware. Itu tuh kayak yang, astaga, bener-bener mencari masalah kayaknya hidup. Aku selalu bercanda gitu yang kayak, hidup tuh kalau nggak ada tantangan tuh kayaknya nggak hidup gitu. Betul. Pakai Ubuntu tuh terlalu gampang gitu. Pakai Slackware lah, nyetingnya lebih susah kan gitu kan. Gue malah bingung dulu kalau pakai Ubuntu gitu. Karena udah terbiasa direct utility kan. Iya. Direct, bahkan even gue compile kernel sendiri. Gitu. Ya udah terlalu itulah ya. Dalam gitu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa itulah yang naluri itulah yang harus kami lawan ketika kami menjalankan bisnis. Kan? Kalau kayak gitu nggak jalan bisnisnya. Wah, ini gampang banget nih, cari yang susah lah gitu kan. Iya. Tadi aku bilang di awal gitu. Iya. Wah. Sorry kalau teman-teman nggak ngerti ini, makanya jadi orang IT ya. Ini lucu bener. Nah, tapi aku setuju bang. Bahkan gini ya, aku bilang kalau orang nanya gitu kan, zaman dulu Dreamweaver ya, orang pakai Dreamweaver kan. Buatku tuh yang aku dulu kan ngajar ya. Tunggu sebelum Dreamweaver, Microsoft Frontpage. Bos, enggak. Kalau Frontpage tuh aku udah against langsung udah. Nggak ada tuh namanya what you see is what you get tuh nggak ada itu, nggak bagus itu gitu kan. Yeah. Jadi dari awalnya Frontpage, dari awal Frontpage tuh sampai ke Dreamweaver, aku kan ngajar dulu di komunitas, kadang ngajar walaupun nggak tamat kuliah tapi ngajar di kampus kan, dosen terbang kan. Iya. Aku selalu bilang kalau kalian nggak ngerti cara ngedit website pakai Notepad, jangan ngaku sebagai web developer. Karena kadang-kadang kita datang nih ke tempat klien. Yeah. Komputer dia belum tentu ada Sublime, belum tentu ada Notepad++, belum tentu. Kadang-kadang yang kita punya pilihannya antara Notepad atau Vim. Udah gitu. Iya. Ya kan? Yes. Jadi makanya kadang aku bikin website tuh kayak sampai sekarang, aku masih pakai Vim aja udah. Nggak mau aku pakai yang lain-lain, pakai Vim aja gitu. Ini true hackers nih. Iya, dia begitulah gitu ya. Mencari hidupnya tuh kalau kurang tantangan tuh nggak. Luar biasa. Ya, tapi teman-teman, kadang-kadang naluri-naluri itu harus itu jadi sisi introvertnya kita aja lah ya kan. Kadang-kadang ya. Bang, pertanyaan yang terakhir Bang. Kalau jadi web dev berdasarkan pengalaman Abang, dalam sebulan bisa handle berapa project ya Bang? Katanya orang IT banyak side job-nya ya.
Jadi kebetulan waktu gue pernah jadi freelancer itu di tahun 2020 pada saat memutuskan untuk menikah. Jadi ini extreme decision lah waktu itu ya, memutuskan untuk menikah terus resign dari kantor. Orang kan justru nyari kerjaan baru menikah gitu ya. Gue kebalik waktu itu. Jadi resign terus menikahi anak orang. Tahun berapa ini? 2010. 10 ya, oke ya. Dan itu waktu memutuskan mengambil project freelance itu benar-benar akhirnya situ ya itu bisa dibilang titik di mana akhirnya gue belajar benar-benar how to manage things lah. Entah itu people, entah itu project segala macam gitu. Dan di situ mulai nemu network. Nah, satu yang kita juga sebagai developer itu harus sudah mulai aware bahwa kita tuh nggak bisa kerja sendirian. Kita tidak bisa berharap bahwa suatu saat akan ada pekerjaan jatuh dari langit gitu. Kayak kita dikasih assignment gitu. Itu kan tidak bisa itu lakukan kalau kita udah running bisnis atau kita freelance gitu. Dan syukurnya waktu itu kebetulan udah punya kenalan, relasi yang sudah duluan di freelancer dan terima project dari mereka. Mungkin kalau punya ini satu lagi kuncinya sih, kalau punya time management yang baik. Nah, sebagai freelancer, sebagai entrepreneur itu harus punya time management yang baik. Dan kebetulan waktu itu time management gue buruk. Ya, jadi gue cuma bisa ngambil project secara concurrent itu maksimal 2-3. Secara concurrent. Nah, itu di luar dari itu I have no life deh. Iya, betul. Kalau nggak ya udah bini akan dicuekin gitu. Itu sih. Tapi itu kalau sendiri ya kan? Betul. Kalau misalnya kita bangun tim atau kita ngajak teman-teman freelancer yang lain, ya kan? Kemudian kita cuman ngerjain yang penting-pentingnya aja dan kita ngambil komisi dari situ, banyak yang bisa gitu. Betul. Sebulan 50 juga bisa asal teman-teman punya network, punya komunitas yang bagus. Itulah fungsinya kita berkomunitas jadi orang IT. Maka dari itu juga sangat penting teman-teman untuk join komunitas Upgrade Karir. Ya, tolong Mas Editor, nih Telegramnya ditampilkan. Karena orang IT tanpa komunitas itu sama kayak apa ya? Rambo yang diterjunkan tanpa tentara. Sama tanpa senjata gitu. Dia disuruh perang ke Vietnam sendirian aja gitu kan. Wah, itu kayak tanpa gitu. Senjata. Waduh. Yang mau dihabisin banyak ya kan? Baru turun udah mati. Ya kayak gitu. Mungkin bisa survive ya kan? Bunuh satu pakai pisau, pakai segala macam, tapi lawannya banyak. So, teman-teman harus berkomunitas, ya kan? Join komunitas Upgrade Karir, dan yang paling penting ditunggu di praktikum ya. Kita sambung lagi di sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah nonton episode yang ini. Lagi-lagi jangan lupa untuk join komunitas Upgrade Karir di sini, ya kan? Sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.